Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatlika Nur Hidayah dari Rombel Biologi A 2019 dengan NIM 44141919018. Pada praktikum ini, saya akan melakukan kegiatan praktikum genetika simulasi persilangan monohibrid. Tujuan dari praktikum ini ada 3. Yang pertama yaitu untuk membuktikan adanya prinsip segregasi secara bebas. Yang kedua, untuk membuktikan perbandingan Mendel pada F2 persilangan monohibrid, yaitu perbandingan genotip 1:2:1 dan perbandingan fenotip 3:1. Dan yang ketiga yaitu untuk dapat menggunakan uji G-square dalam analisis genetika Mendel. Sebelum ke langkah kerja, yang pertama dilakukan adalah mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan. Alat yang digunakan yaitu ada 2 buah gelas sebagai tempat gamet jantan dan gamet betina. Kemudian ada 2 buah kertas berbeda warna masing-masing berjumlah 40 buah. Langkah kerja yang pertama yaitu setelah mempersiapkan kertas warna dengan jumlah 40 buah, kemudian ditentukan simbol dan gen yang mewakili. Nah, pada praktikum ini saya menganalogikan persilangan antara mangga berbuah manis dan mangga berbuah masam. Mangga berbuah manis merupakan sifat yang dominan dan mangga berbuah masam merupakan sifat yang resesif. Saya menggunakan kertas berwarna biru dan kuning. Untuk kertas biru, saya memberi simbol huruf M besar yang mewakili sifat dominan. Dan untuk kertas yang berwarna kuning, saya memberi simbol huruf M kecil untuk mewakili sifat yang resesif. Langkah selanjutnya yaitu dipisahkan 40 buah kertas menjadi 2 bagian, yaitu 20 untuk gamet jantan dan 20 untuk gamet betina. Begitu juga dengan kertas kuning dipisahkan menjadi 2 bagian, yaitu 20 untuk gamet jantan dan 20 untuk gamet betina. Langkah selanjutnya yaitu sebanyak 20 buah kertas berwarna biru dan 20 buah kertas yang berwarna kuning dimasukkan ke dalam gelas A sebagai gamet jantan. Dan 20 buah kertas yang berwarna biru serta 20 buah kertas yang berwarna kuning dimasukkan ke dalam gelas B sebagai gamet betina. Kemudian diacak hingga tercampur. Kemudian diambil 1 kertas dari gelas A dan 1 dari gelas B secara acak dan tanpa melihat, kemudian dipertemukan dan ditabulasi. Hasil yang diperoleh kemudian dimasukkan ke dalam tabel pengamatan. Yang pertama adalah tabel genotip. Didapatkan kombinasi gen M besar frekuensinya 8, kombinasi gen M besar M kecil frekuensinya 24, dan kombinasi gen M kecil frekuensinya 8. Kemudian tabel yang kedua yaitu tabel fenotip. Pada fenotip mangga manis didapatkan frekuensinya 32 dan fenotip mangga masam didapatkan frekuensinya 8. Selanjutnya dilakukan analisis data menggunakan uji G-square. Yang pertama ada uji genotip dengan FO 8, 24, dan 8. FO ini merupakan frekuensi yang diperoleh pada saat praktikum. Kemudian ada FH dengan 10, 20, dan 10. FH merupakan frekuensi harapan atau frekuensi sesuai dengan teori. Kemudian dilakukan perhitungan sehingga diperoleh X kuadrat hasil sama dengan 1,6. Kemudian dibandingkan dengan X kuadrat pada tabel dengan taraf kesalahan 0,05 dan derajat kebebasan sama dengan 2, sehingga diperoleh X tabel sama dengan 5,99. Karena X hasil kurang dari X tabel, maka H0 diterima. Artinya, hasil perbandingan monohibrid percobaan sesuai dengan hukum Mendel.
Selanjutnya, analisis uji chi-square pada fenotip. Pada fenotip mangga manis, FO sebanyak 32, dan pada fenotip mangga masam, FO sama dengan 8. Kemudian FH pada mangga manis 30, dan FH pada mangga masam 10, sehingga didapatkan X kuadrat hasil sama dengan 0,56, dan dibandingkan dengan X kuadrat pada tabel dengan derajat kebebasan sama dengan 1 dan taraf kesalahan 0,05, sehingga X tabel sama dengan 3,84. Karena X hasil kurang dari X tabel, sehingga H0 diterima. Artinya, hasil perbandingan monohibrid percobaan sesuai dengan hukum Mendel. Ini merupakan persilangan monohibrid ketika mangga manis dengan genotip M besar disilangkan dengan mangga masam genotip M kecil, sehingga diperoleh F1 atau individu pada F1, yaitu mangga manis dengan genotip M besar M kecil. Kemudian F1 disilangkan dengan F1, yaitu mangga manis disilangkan dengan mangga manis heterozigot, sehingga diperoleh individu F2. Berdasarkan persilangan di atas, pada persilangan F2 didapatkan perbandingan genotip M besar banding M besar M kecil banding M kecil sama dengan 1 banding 2 banding 1, dan perbandingan fenotip mangga manis dibanding mangga masam sama dengan 3 banding 1. Dari praktikum yang saya lakukan tadi menggunakan 40 kertas berwarna biru yang mewakili sifat dominan yaitu mangga manis, disilangkan dengan 40 kertas berwarna kuning yang mewakili sifat resesif yaitu mangga masam, sehingga dihasilkan perbandingan genotip M besar banding M besar M kecil banding M kecil sama dengan 8 banding 24 banding 8. Jika disederhanakan, perbandingannya menjadi 1 banding 3 banding 1, dan perbandingan fenotip mangga manis dibanding mangga masam sama dengan 32 banding 8. Jika disederhanakan, perbandingannya menjadi 4 banding 1. Sedangkan menurut hukum Mendel 1, seharusnya perbandingan genotip itu sama dengan 1 banding 2 banding 1, dan perbandingan fenotip 3 banding 1. Kemudian dilakukan uji chi-square untuk mengukur kevalidan data. Berdasarkan uji chi-square diperoleh X kuadrat hasil pada genotip yaitu sebesar 1,6 dan X kuadrat hasil pada fenotip sebesar 0,56. Kemudian X kuadrat pada tabel genotip dengan taraf kesalahan 0,05 dan derajat kebebasan sama dengan 2 yaitu sebesar 5,99. Kemudian X kuadrat tabel pada tabel fenotip dengan taraf kesalahan 0,05 dan derajat kebebasan sama dengan 1 sama dengan 3,84. Baik pada uji genotip maupun uji fenotip menunjukkan bahwa X kuadrat hasil lebih kecil dari X kuadrat tabel, sehingga hal ini menunjukkan bahwa hasil perbandingan percobaan sesuai dengan hukum Mendel 1. Hukum segregasi atau hukum Mendel 1 menyatakan bahwa dalam pembentukan gamet terjadi pemisahan alel secara bebas. Pada praktikum ini, pengambilan kertas dari gelas A dan gelas B kemudian dipertemukan merupakan prinsip dari segregasi. Ketika proses pembentukan gamet, dua alel ini memisah. Masing-masing alel berada pada gamet yang berbeda. Karena gamet bersifat haploid, maka gamet hanya memiliki satu alel, bisa M besar atau M kecil saja. Kemudian ketika gamet jantan dan gamet betina bersatu dalam proses fertilisasi, maka akan terbentuk individu baru yang bersifat diploid. Individu ini akan mewarisi sifat rasa mangga, baik mangga manis atau mangga masam, dengan alel yang diwariskan dari induknya. Berdasarkan hasil pembahasan dan juga analisis, maka dapat disimpulkan bahwa pada persilangan monohibrid, prinsip segregasi secara bebas terbukti ketika terjadi pemisahan alel ketika pembentukan gamet yang haploid, sehingga gamet hanya memiliki satu alel saja, kemudian dipasangkan menjadi filial yang diploid. Pada perbandingan F2 persilangan monohibrid, perbandingan genotip yaitu 1 banding 2 banding 1 dan perbandingan fenotip 3 banding 1. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji analisis chi-square yang didapatkan X kuadrat hasil lebih kecil dari X kuadrat tabel, sehingga hal ini menunjukkan bahwa hasil perbandingan monohibrid sesuai dengan percobaan pada Mendel 1. Sekian praktikum simulasi persilangan monohibrid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.